وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang berbahagia, pada sesi yang ketiga ini insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa yang terhormat. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Pertanyaan yang pertama ini dari hamba Allah di Jakarta. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang broken home dan beralasan bahwa keluarga para nabi juga tidak semuanya berjalan baik. Ada yang diuji dengan keluarga yang tidak mematuhi perintah Allah. Misalnya keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, ini pertanyaan, tapi jangan mencari justifikasi ya. Kalau kita broken home, kalau kita tidak bahagia. Kemudian jangan kita mengatakan toh para nabi pun juga ada yang demikian. Memang betul. Di dalam Al-Quran misalnya pada surat At-Tahrim Allah menjelaskan ya. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma. Falam yugni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan masal, memberikan contoh, ilustrasi tentang orang-orang kafir yang tidak beriman, yaitu istri dua orang nabi, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Kedua istri ini berada di bawah suami yang sangat mulia, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi mereka berkhianat, ya, berkhianat kepada mereka dan mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang kufur. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Nuh, Nabi Lut juga sudah melakukan dakwah secara baik kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, kasih sayang tetap. Nabi Nuh memberikan kasih sayang kepada istrinya. Nabi Lut juga begitu, bahkan juga kepada Kan'an, putranya Nabi Nuh. Ketika semuanya akan tenggelamkan ya pada sungai yang dahsyat, laut yang dahsyat, hujan yang besar yang akan menenggelamkan kaumnya. Pada saat itu beliau melihat di dalam kapal belum ada anaknya. Kemudian beliau memanggil anaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana wala takum minal qanitin." Wahai anakku, naiklah engkau ke kapal bersama kami dan jangan sampai engkau termasuk ke dalam kelompok orang yang celaka. Tapi kemudian si anaknya Kan'an mengatakan, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Saya tidak mau naik ke kapal bersama Anda. Kami akan naik ke gunung, ya, ila jabali ya'simuni minal ma'. Ke gunung yang akan menjaga kami dari air. Tetapi ketika itu Nabi mengatakan la asimal yauma illa man rahimallah. Tidak bisa menjaga diri kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka kemudian terhalanglah mereka berdua karena anaknya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mughraqin, ditenggelamkan. Apa pelajarannya? Pelajarannya yang besar adalah Nabi Nuh sudah maksimal mendidik anaknya, mencintai, mengkasih sayangi. Luar biasa mendidik akidahnya, keyakinan akhlaknya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji kepada beliau bahwa ternyata tidak mendapatkan hidayah. Tapi ketika Nabi Nuh mengatakan, "Wahai Tuanku, dia kan anakku." Ternyata Allah menjawab, "Innahu laisa min," sesungguhnya itu adalah bukan anakmu. "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu sholih." Karena dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaranmu, dengan ajaran Islam. Apa maknanya? Kan'an itu hanyalah anak biologis, bukan anak ideologis. Ya, tentu pelajaran ini kita harus mendidik dengan sebaik-baiknya pada anak kita. Jangan membiarkan diri kita broken home, kemudian juga meninggalkan tugas kita dalam mendidik anak, suami, istri, dan keluarga. Kenapa? Karena memang Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh mendidiknya. Itulah yang harus kita contoh. Bukan kita contoh broken home-nya.
Tapi yang kita contoh adalah pendidikan yang terus-menerus diberikan oleh Nabi Nuh kepada anaknya sampai ada keputusan dari Allah. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Bahwa Kan'an itu adalah bukan dari keluargamu. Ya, innahu amalun ghairu sholih. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi oleh karena sekali lagi maka yang dimaksud dengan tadi contoh dari Nabi itu untuk menjadikan pelajaran buat kita. Kita tetap harus mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan masalah dengan keluarga, maka laksanakanlah kewajiban masing-masing. Didiklah masing-masing. Suami mendidik istri, istri juga ikut mendidik kepada anak. Jangan dibiarkan. Broken home yang dibiarkan terjadi sendiri sangat membahayakan, merugikan kita dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah ketetapan dari Allah setelah ada usaha yang maksimal, ikhtiar kita, maka insya Allah betapapun kondisi rumah tangga kita, kita akan tetap masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Bambang Timur ini. Afwan Ustaz, sedikit bertanya terkait sakinah. Apakah ada bagi mereka orang-orang kafir kehidupan yang sakinah dalam berkeluarga? Sakinah itu adalah khusus diberikan kepada orang yang beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin ada sakinah. Tanpa iman tidak mungkin ada ketenangan. Ketenangan itu hanya diberikan kepada Allah terhadap orang yang beriman. Mungkin kelihatannya sakinah, kelihatannya serba ada, serba cukup. Tapi kita tidak tahu apa yang terdapat dalam hatinya. Karena tidak ada jaminan kan bahwa fisik itu, lahir itu menentukan apa yang terdapat di dalam batin. Ya, oleh karena itu sekali lagi yakinlah bahwa sakinah itu hanyalah milik orang-orang yang beriman. Karena itu maka perintahnya kan lain. Coba perhatikan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum min azwajikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan mendapatkan sakinah itu. Mendapatkan ketenangan. Karena yang namanya ketenangan hanya bisa dicapai dengan keimanan. Bahkan juga dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, maka akan tenang hati kita dan pikiran kita. Jadi sekali lagi ya bahwa sakinah sesuai dengan ayatnya adalah milik orang-orang yang beriman. Karena itu orang yang beriman silakan raihlah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hamba Allah Jakarta. Pada tema kali ini pembahasannya adalah iman dan takwa yang melahirkan sakinah keluarga. Apakah bisa berlaku sebaliknya? Yakni menikah dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bisa. Ya, iman dan takwa melahirkan ketenangan. Kemudian juga kesungguhan kita dalam menikah dengan niat yang baik juga akan menghasilkan ketenangan. Karena memang salah satu tujuan dari pernikahan itu kan itu mendapatkan ketenangan. Pada hadis yang lalu sudah kita sampaikan, bahkan pada pertemuan yang pertama, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil farji wa fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai generasi muda, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, ya biaya fisik dan lain sebagainya untuk bertanggung jawab, maka nikahlah. Karena pernikahan itu akan membawa ketenangan, membawa pada pandangan yang terjaga dengan baik. Aghaddu lil basar wa ahsanul farj, dan akan menjaga kehormatan. Oleh karena itu maka sebaiknya memang dua-duanya lah. Ya, orang yang niatnya baik nikah akan melahirkan ketenangan. Kemudian juga orang yang beriman dan bertakwa juga akan membina rumah tangganya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah, juga akan melahirkan ketenangan. Jadi tidak saling ini ya, tidak saling mendahului, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketenangan
Ada pada pernikahan yang sah ya dengan niat yang baik, ada juga pada keimanan. Ketika itu dipadukan dengan sebaik-baiknya akan melahirkan sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Bagaimana tanda-tanda keluarga sakinah itu dan bagaimana cara secara konkret membangun keluarga sakinah? Ini pertanyaan dari Imam ya di Jakarta. Tadi sudah saya katakan indikator itu tanda-tanda ya, tanda-tanda keluarga sakinah. Dia menjadikan bacaan Al-Quran sebagai bacaan harian, itu insya Allah akan melahirkan keluarga sakinah. Kemudian sholat qiyamul lail dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu juga tanda sakinah. Secara bersama-sama mendapatkan rezeki yang halal, ya, yang cukup, tapi yang halal, yang bersih, itu juga tanda keluarga sakinah. Anak-anak kita didik dengan pendidikan sebaik-baiknya, pendidikan sholat, pendidikan baca Quran, dan cinta kepada orang tua, cinta kepada tetangga, itu juga merupakan tanda-tanda sakinah. Jadi banyak sekali indikator-indikator sakinah, indikator-indikator keimanan, ketakwaan bervariasi sekali. Sangat tergantung pada kondisi kita dan keadaan kita dan pada profesi kita. Kita sukses dalam pekerjaan kita, dalam jabatan kita, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu pun juga merupakan tanda sakinah, tanda ketenangan kehidupan kita. Tanda kita adalah orang-orang yang baik, yang mampu memberikan sesuatu kepada keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita yang lain. Pertanyaan dari Ibu Laila dari Jakarta. Bismillah, Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi perbedaan sifat antara suami istri, yang mana terkadang berbeda sifat tersebut dan menyebabkan konflik. Memang ya pasti akan terjadi perbedaan, namanya juga suami istri. Tapi sejak dari awal harus kita tekankan beberapa hal. Pertama, masing-masing melaksanakan kewajiban. Suami tahu apa kewajibannya, istri pun juga tahu kewajibannya. Ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah menjelaskan 2 kewajiban utama suami dan 2 kewajiban utama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu bahwa suami itu punya kewajiban, dia sebagai qawwam. Dia sebagai imam, sebagai pendidik, pembimbing dalam keluarga. Dialah yang menentukan visi misi ke depan, tapi tidak ditentukan secara otoriter, dilakukan secara bersama-sama. Supaya visi misi ini akan menghantarkan pada kehidupan kita ke depan. Bahkan kalau bisa suami istri itu sering berbicara visi misi untuk hidup bersama di sorga nanti. Ya, seperti diungkapkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du. Jarang sekali keluarga yang bicara masalah visi misi kebahagiaan akhirat. Selalu indikator kebahagiaan itu dengan income, dengan pendapatan. Itu tidak salah ya, tetapi tidak sempurna. Ada hal yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui. Apalah artinya kebahagiaan di dunia kalau tidak menghasilkan kebahagiaan di akhirat. Itu pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua, kewajiban suami, bi faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas dari suami mencari nafkah dengan nafkah yang halal, rezeki yang bersih. Insya Allah kalau rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah akan menghantarkan pada kebaikan, akan menghantarkan pada sakinah. Tapi kalau rezeki itu asal-asalan, tidak diperhatikan halal dan haramnya, maka itu juga akan membawa pada konflik, sering terjadi konflik. Coba kita lihat betapa banyak konflik itu terjadi bukan karena persoalan ekonomi, tapi karena persoalan-persoalan yang lain dalam kehidupan kita. Karena itu maka tugas yang kedua suami adalah mencari rezeki yang halal. Kemudian kewajiban istri pun juga ada 2. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita soleh yang menjaga dirinya taat kepada Allah, taat kepada suami atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia akan menghasilkan kebaikan, kesakinahan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan kunci-kunci masuk surga bagi seorang istri. Itu ternyata tidak banyak kunci surga itu. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita, seorang istri sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saja, apalagi disertai tadi dengan sholat malam segala macam. Wa shamat syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Ya.
Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya, tidak sembarang pergaulan, tapi dia pilih betul yang dalam kerangka menaikkan fungsinya sebagai istri yang soleha. Kemudian wa ta'at zaujaha, tunduk patuh kepada suaminya, ya, maka dakholatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dakholatil jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau seandainya dia melaksanakan yang 4 tadi. Oleh itu maka sekali lagi inilah kewajiban dari istri, kewajiban dari suami. Ketika terjadi perbedaan, wajarlah. Karena perbedaan pandangan, perbedaan budaya, tapi bisa perbedaan itu bisa dipersempit, ya, dengan cara bermusyawarah, saling mendekat, saling menyayangi, saling mendoakan, jangan lupa tuh. Ya, saling mendoakan itu sesuatu yang sangat penting. Apabila suami sering mendoakan istrinya, istrinya juga sering mendoakan suaminya, maka akan terjadi keharmonisan, kesakinahan di dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Apalagi visi dan misinya adalah visi ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena itu sekali lagi maka kita harus menjadikan keluarga ini bagian penting dari kehidupan kita, bagian penting dari pembinaan kita. Ya, kita jangan ingin mendapatkan keluarga sakinah tanpa ada usaha-usaha yang sungguh-sungguh dari kita. Bahkan di dalam sebuah uraian dinyatakan bahwa tanggung jawab suami istri untuk mendapatkan keluarga yang sakinah adalah juga tanggung jawab pendidikan. Ya, jika kita suami istri, ibu bapak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, insya Allah, ya, itu juga akan melahirkan keluarga sakinah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya orang-orang merasa khawatir, merasa takut kalau meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Di'afan khafu 'alaihim, harus khawatir. Artinya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah, suami harus bekerja keras, istri pun juga harus bekerja keras dalam mendidik anak-anaknya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi artinya namanya keluarga sakinah bisa diproses dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi karena itu maka sekali lagi kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan, ya, maka insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, selain sakinah kita sering mendengar mawaddah dan rahmat serta barokah. Apakah maksud dari mawaddah, rahmah serta barokah itu? Ya, mawaddah warahmah adalah kunci, ya, untuk mendapatkan sakinah. Apa yang dikatakan mawaddah? Mawaddah itu sering diartikan cinta, ya. Cinta secara apa? Secara fisik, ya. Baru nikah itu mawaddah, ya. Tapi kalau rahmah itu cinta atas dasar tanggung jawab. Ya, kalau rahmah itu adalah cinta atas dasar tanggung jawab. Kita sering melihat kakek nenek, ya, yang sudah tua, tapi mereka saling luar biasa kelihatan harmonisnya, kelihatan indahnya dalam keluarga, ya. Itu namanya adalah warahmah. Jadi rahmat itu cinta yang didasari dengan kasih sayang, bukan cinta secara fisik saja. Mawaddah warahmah. Oleh karena itu sekali lagi maka tujuan dari membangun keluarga untuk mendapatkan keluarga sakinah memang harus kita ikuti secara baik dengan prosedur-prosedurnya, dengan indikator-indikatornya yang sudah saya sampaikan barusan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saudara sekalian selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bagi yang belum berkeluarga mudah-mudahan segera akan mendapatkan jodoh yang kemudian melahirkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Demikian yang saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu pada hari Sabtu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني